Kita semua tahu bahwa letak Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, berada di orbit di sekitar planet kita. Beberapa orang mungkin tahu bahwa eksperimen sains penting dilakukan secara teratur di Stasiun Luar Angkasa, ISS, tetapi dilakukan hanya untuk orang-orang itu saja. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkapkan keajaiban-keajaiban tentang teknologi ini dengan beberapa fakta terbaik. Jadi kencangkan sabuk pengaman dan bersiaplah untuk lepas landas, perjalanannya akan sangat menyenangkan. Simak ulasan selengkapnya di channel Jelajah Fakta. Satu, Stasiun Luar Angkasa Internasional dibangun antara tahun 1998 dan 2011. Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, ternyata tidak dibuat oleh satu negara saja, tetapi oleh kumpulan besar badan antariksa nasional yang berbeda-beda. Beberapa modul dibuat oleh Amerika Serikat dan lainnya dibuat oleh Rusia, Eropa, Jepang dan Kanada pada 1990-an dan awal tahun 2000. Perakitan sebenarnya dimulai pada tahun 1998 ketika pembuatan modul-modul pertama, Zarya buatan Rusia, diluncurkan pada roket Proton Rusia. Modul lainnya semuanya diangkut ke Stasiun Luar Angkasa oleh pesawat ulang-alik milik NASA. 2. Mulai dihuni pada tahun 2000. Awak pertama yang tinggal di Stasiun Luar Angkasa diberangkatkan dengan pesawat ruang angkasa Soyuz TM-31 buatan Rusia sebagai bagian dari ekspedisi pertama pada November tahun 2000. Awak pesawat berjumlah 3 orang terdiri dari 2 astronot berasal dari Rusia, yaitu Yuri Gizenko dan Sergei Krikalev, dan 1 astronot dari Amerika yaitu Bill Shepard, yang saat itu menjabat sebagai komandan misi. Ketiganya memiliki pengalaman yang luas di luar angkasa, di mana astronot Rusia Krikalev telah menghabiskan beberapa tahun di luar angkasa di Stasiun Luar Angkasa Soviet Mir. 3. Stasiun Luar Angkasa, ISS terus berkembang. Pada tahun 2011, Stasiun Luar Angkasa telah mengumpulkan lebih dari 150 komponen yang berbeda dan 14 modul bertekanan, di mana astronot telah menghabiskan lebih dari 1000 jam di luar angkasa untuk menghubungkan semua bagian-bagian modul. Selanjutnya 5 modul lagi ditambahkan selama 11 tahun berikutnya, dan berikutnya lebih banyak lagi yang diselesaikan. 4. Astronot di ISS harus berolahraga secara intens setiap hari. Anehnya, tinggal di luar angkasa justru akan berdampak tidak baik untuk tubuh manusia atau bagi astronot itu sendiri. Salah satu faktor terpenting adalah gravitasi mendekati nol, yang dapat menyebabkan tulang astronot kehilangan kepadatan dan otot mereka perlahan memudar. Disinilah kegiatan olahraga sangat berperan, karena dapat membantu mencegah masalah ini. 5. Awak ISS dapat melihat matahari terbit dan terbenam 16 kali dalam 2 jam. Hal ini terjadi karena Stasiun Luar Angkasa, ISS, mengorbit bumi setiap 1,5 jam. Seperti yang dapat Anda bayangkan, hal ini benar-benar dapat merusak jadwal tidur astronot. Karena hanya ada gaya berat mikro di Stasiun Luar Angkasa, ISS, astronot tidak bisa hanya berbaring di tempat tidur. Sebagai gantinya, mereka tidur di kantong tidur kabin kru yang terpasang di dinding, kompartemen kecil yang cukup besar untuk memuat 1 orang di dalamnya. 6. Sebagian besar penelitian yang dilakukan di ISS menyangkut kehidupan di luar angkasa. Eksperimen yang dikerjakan termasuk mencoba menanam tanaman dalam gravitasi nol, menguji kemampuan bakteri untuk bertahan hidup di luar angkasa, mempelajari bagaimana ruang mempengaruhi DNA, dan bahkan apakah kemampuan manusia untuk bereproduksi dapat berjalan normal. Yang terakhir belum diuji pada manusia, tetapi beberapa tes pada hewan telah dilakukan, yang tampaknya tidak menguntungkan. 7. Beberapa eksperimen dilakukan di ISS untuk melihat jauh ke dalam bintang. Beberapa instrumen di Stasiun Luar Angkasa,
ISS, sebagaimana tujuan awalnya adalah dirancang untuk mengamati alam semesta agar lebih memahami apa yang terjadi di atas angkasa. Satu instrumen, NICER, mempelajari objek terpadat di alam semesta, seperti bintang neutron. Spektrometer magnetik alfa, di sisi lain, digunakan untuk mencoba menangkap dan menganalisis sinar kosmik, yang merupakan beberapa komponen fundamental dari alam semesta. Ini, pada gilirannya, digunakan oleh fisikawan untuk mencoba mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul alam semesta. 8. ISS mungkin adalah objek paling mahal yang pernah dibuat. Pada tahun 2010, total biaya telah mencapai 150 miliar dolar, di mana Amerika Serikat menyumbang 58,7 miliar dolar. 12 miliar dolar dari Rusia, 5 miliar dolar dari Jepang dan Eropa, dan 2 miliar dolar dari Kanada. Sisa uangnya digunakan untuk mengangkut suku cadang dan astronot ke stasiun luar angkasa, ISS, dengan pesawat ruang angkasa yang berbeda, yang tentunya tidak dengan biaya murah. 9. Waktu terlama yang dihabiskan astronot di ISS adalah 30 hari. Kosmonot Rusia Michael Kornienko dan astronot Amerika Scott Kelly adalah dua orang beruntung yang telah menghabiskan banyak waktu di ISS. Pengalaman yang paling menarik tentu tidak membutuhkan sedikit atau tanpa kerjasama dari para astronot, karena mereka mempelajari efek jangka panjang selama berada di luar angkasa. Para ilmuwan dapat membuat perbandingan yang tepat karena mereka dapat mempelajari Scott Kelly dan kembarannya Mark yang identik dengan bumi. 10. Tidak berada di luar angkasa selamanya. Banyak dari modul-modul stasiun luar angkasa, ISS, yang sudah cukup tua, karena teknologi yang digunakan telah berkembang pesat sejak awal. Ini berarti bahwa sementara stasiun luar angkasa, ISS, secara teoritis bisa tinggal di luar angkasa lebih lama dari yang diharapkan, pada akhirnya akan menjadi tidak berguna. Waktu ISS di luar angkasa telah diperpanjang berkali-kali, tetapi akhirnya sekarang sudah di depan mata. Pada Januari tahun 2022, NASA mengumumkan tentang rencana untuk mendebit ISS pada Januari tahun 2031 dan mendarat di bagian terpencil Pasifik Selatan. Semua hal baik akan berakhir, tetapi akan selalu menyedihkan ketika kita melihat ke langit malam dan tidak lagi melihat ISS berkedip kembali kepada kita. Stasiun luar angkasa, ISS, akan selalu menjadi mercusuar harapan bagi kerjasama internasional yang damai dan bermanfaat. Kita berharap keberangkatan selanjutnya tidak hanya diinformasikan tetapi juga memberikan inspirasi tentang apa yang telah dibuka oleh stasiun luar angkasa, ISS, untuk kemanusiaan. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi pada channel Jelajah Fakta agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi dan Anda tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video kami selanjutnya yang mengulas beragam fakta lainnya.